Perkenalkan, nama saya Iko Wisnu Nugraha dengan NIM D1A 020222, mata kuliah Hukum Agraria B1, nama dosen Hera Alvina Satriawan SH MH. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pemberian hak tanggungan. Menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, dalam akta pemberian hak tanggungan wajib mencantumkan 1. Nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan. Apabila hak tanggungan dibebankan pula pada benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik perseorangan atau badan hukum lain daripada pemegang hak tanggungan. Pemberi hak tanggungan adalah hak atas tanah bersama-sama pemilik benda tersebut. Yang kedua, domisili pihak-pihak. Dan apabila di antara mereka ada yang berdomisili di luar Indonesia, harus mencantumkan suatu domisili pilihan di Indonesia. Apabila tidak dicantumkan domisili, pilihan dapat dianggap pada kantor PPAT-nya. Yang ketiga, menunjukkan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin, meliputi juga nama dan identitas debitur yang bersangkutan. Yang keempat, nilai tanggungan. Yang kelima, uraian jelas mengenai objek hak tanggungan, meliputi rincian mengenai sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan atau sebagian tanah yang terdaftar sekurang-kurangnya, memuat uraian mengenai kepemilikan, letak, batas, dan luas tanahnya. Kemudian, pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Diatur dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Menurut pasal 11 Undang-Undang Menurut pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, dalam akta pemberian hak tanggungan dapat dicantumkan janji-janji antara lain. 1. Janji yang membatasi kewenangan pemberian hak tanggungan untuk menyewakan objek. 2. Janji yang membatasi kewenangan untuk pemberian hak tanggungan untuk mengubah bentuk atau susunan tentang objek hak tanggungan. Yang selanjutnya, janji yang memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk mengelola objek hak tanggungan. Kemudian, janji yang memberi kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk menyelamatkan objek hak tanggungan. Kemudian, janji yang pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan. Yang selanjutnya, janji yang diberikan oleh pemegang hak tanggungan pertama bahwa objek hak tanggungan tidak akan dibersihkan. Selanjutnya, janji bahwa pemberi hak tanggungan tidak akan melepaskan bahwa hak atas objeknya hak tanggungan. Kemudian, janji bahwa pemegang hak tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi hak tanggungan. Kemudian, janji bahwa pemegang hak tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi hak tanggungan. 8. Janji bahwa pemberi hak tanggungan akan mengosongkan objek tanggungan pada waktu eksekusi hak tanggungan. Dan yang terakhir, janji yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 4 yang berbunyi, kecuali apabila diperjanjikan lain, sertifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3 dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Setelah dipenuhinya semua syarat untuk membebankan hak tanggungan terhadap tanah yang bersangkutan, maka dibuatlah surat kuasa membebankan hak tanggungan atau disingkat SK-MHT yang wajib dimuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan yang terdapat pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Setelah surat kuasa membebankan hak tanggungan selesai dibuat, maka wajib diikuti dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan atau disingkat PHT. Surat kuasa membebankan hak tanggungan atau SK-MHT yang tidak diikuti dengan akta pemberian hak tanah atau APHT dalam jangka waktu yang ditentukan batal demi hukum. Sekian penjelasan dari saya.
Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon koreksi dari para penonton dan Bu dosen. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.